I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Samuel. Saya dari Program Studi Manajemen Informatika. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengenalan jaringan komputer. Untuk tidak membuang waktu, saya langsung saja men-share materinya. Oke. Di sini ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama itu histori dari jaringan komputer, konsep dari jaringan komputer, dan topologi dari jaringan komputer. Oke, yang pertama yaitu History of Network. Diawali pada tahun 1940-an, diawali dengan bagaimana cara memproses aplikasi dari beberapa komputer atau dikenal dengan batch processing. Terus pada tahun 1950-an sudah terciptanya superkomputer serta ditemukan konsep distribusi berdasarkan waktu. Terus berlanjut pada tahun 1970-an dilakukan pengembangan TSS atau Time Sharing System. Dan dilanjutkan pada tahun 1972 itu munculnya email yang sampai sekarang kita pakai. Terus berlanjut pada 1973 itu telah dilahirkan adanya jaringan internet atau international network. Dan beralih pada 1980-an itu internet sudah distandarisasi jaringan menggunakan TCP atau IP. Dan pada tahun 1990-an itu sudah dikenal dengan World Wide Web atau WWW. Oke. Adapun beberapa masalah yang muncul dalam pengembangan jaringan komputer. Masalah yang pertama yaitu seseorang ingin mengirimkan sebuah file ke komputer lain tanpa menggunakan jaringan komputer. Seperti pada gambar di samping, komputer A ingin mengirimkan file ke komputer B seperti menggunakan flash drive atau kita sebut dengan flash disk. Masalah kedua, seseorang ingin mengirimkan sebuah file ke banyak komputer. Contoh pada gambar di samping yaitu PC A ingin mengirimkan filenya ke beberapa PC lainnya. Oke, kita beralih ke pembahasan selanjutnya yaitu konsep umum. Definisi dari jaringan komputer yaitu dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk saling berbagi informasi atau research. Contohnya seperti pada gambar di samping, desktop A dan desktop B saling terhubung karena adanya network switch dan access point, sama halnya dengan smartphone, laptop A dan laptop B. Saling terhubung, desktop A, desktop B, smartphone, laptop A dan laptop B itu saling terhubung karena menggunakan access point dan network switch. Beberapa manfaat dari jaringan komputer yaitu yang pertama berbagi. Kita dapat berbagi kepada beberapa perusahaan atau instansi dengan lebih efisien. Yang kedua handal, ini lebih menghemat manajemen dari sebuah perusahaan atau instansi. Yang ketiga hemat. Hemat ini bisa menghemat budget pengeluaran dari perusahaan tersebut atau instansi tersebut. Cepat. Ini keunggulan yang berikutnya itu cepat. Kita dapat menyelesaikan pekerjaan yang terhitung lama dengan lebih
efisien, sehingga bisa meluangkan waktu yang lainnya untuk melakukan pekerjaan yang lain. Yang berikutnya yaitu klasifikasi jaringan. Jaringan komputer terbagi menjadi beberapa klasifikasi seperti geografis berdasarkan fungsi, distribusi, dan media transmisi. Yang pertama kita bahas berdasarkan geografis. Di sini geografis terbagi menjadi 3 yaitu LAN, MAN, dan WAN. LAN ini local area network atau berada pada sebuah perusahaan itu saja. Jaringan yang berada pada sebuah perusahaan itu saja. Kalau MAN itu Metropolitan Area Network, yaitu jaringan pada sebuah kota itu. Kalau WAN atau Wide Area Network itu jaringan di seluruh dunia yang saling terhubung. Kesimpulan dari LAN, MAN, dan WAN sebetulnya sama saja, yang membedakan hanyalah cakupan dan skala jaringannya. Berikutnya berdasarkan fungsi. Berdasarkan fungsi ada client server dan peer-to-peer. Perbedaan dari client server dan peer-to-peer. Kalau client server pada satu komputer ditaruh sebagai salah satu server dan sisanya sebagai kliennya. Tetapi berbeda dengan peer-to-peer. Pada komputer 1, 2, dan 3, dan 4 ini, mereka telah dipasang client dan servernya masing-masing. Berbeda dengan client server. Oke, berikutnya jaringan berdasarkan media transmisi. Di sini ada 2, yaitu menggunakan kabel dan tidak menggunakan kabel atau nirkabel. Pada jaringan ini, untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi untuk mengirimkan informasi dalam bentuk sinyal listrik antar komputer jaringan. Berbeda dengan nirkabel, hanya menggunakan gelombang elektromagnetik. Pada jaringan ini tidak diperlukan kabel untuk menghubungkan antar komputer karena menggunakan gelombang elektromagnetik yang akan mengirimkan sinyal informasi antar komputer jaringan. Berikutnya kita masuk ke pembahasan topologi. Di sini ada beberapa topologi, yaitu topologi bus, star, ring, dan mesh. Yang pertama, topologi bus. Topologi bus ini topologi yang pertama kali digunakan untuk menghubungkan komputer. Masing-masing komputer akan terhubung satu sama lain dengan kabel panjang dan beberapa terminal. Pada akhir kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Seperti pada gambar di samping, ada 2 terminator di setiap akhir pemasangan. Keunggulan dari topologi bus ini sederhana dan ekonomis dalam pemasangan, tetapi kekurangannya tidak cocok untuk trafik yang padat, troubleshooting sulit dilakukan, dan trafik yang dialirkan lebih lambat. Berikutnya, topologi star. Kenapa sampai dikatakan topologi star? Karena pemasangannya itu berbentuk seperti bintang. Topologi ini memiliki inti yang biasa disebut dengan konsentrator. Konsentratornya ini, pada gambar di samping ini, yang di tengah ini adalah konsentrator. Topologi ini biasanya menggunakan kabel UTP serta menggunakan kabel RJ45. Keunggulan dari topologi star, mudah untuk dikembangkan, tidak akan terpengaruhi jika salah satu node yang dipasang terputus. Contohnya, kalau node pada komputer 1 ini bermasalah, maka tidak
berpengaruh pada komputer 2, 3, 4, dan lainnya. Dapat menggunakan jenis kabel lain seperti kabel serat optik. Tapi kekurangan dari topologi star ini yaitu kerusakan pada konsentrator mengakibatkan semua jaringan mati. Contohnya, pada konsentrator ini mati, maka komputer 1, 2, 3, dan 4 itu tidak bisa berfungsi lagi. Perlu banyak kabel yang digunakan. Kekurangan selanjutnya karena banyak kabel yang dibutuhkan untuk memasangkan komputer-komputer ini. Yang berikutnya topologi ring. Kenapa sampai dikatakan topologi ring? Karena pemasangannya berbentuk seperti lingkaran. Digunakan dalam jaringan yang memiliki performance tinggi seperti penggunaan bandwidth yang besar. Masing-masing titik atau node berfungsi sebagai repeater yang akan memperkuat sinyal sepanjang sirkulasinya. Keunggulan dari topologi ring ini adalah data mengalir dalam satu arah sehingga terjadinya silikon dapat dihindarkan. Dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat, waktu untuk mengakses data lebih optimal. Tetapi kekurangan dari topologi BOS ini yaitu apabila salah satu komputer dalam ring yang gagal berfungsi, maka akan mempengaruhi keseluruhan jaringan. Contohnya pada komputer A, jaringannya bermasalah, maka akan berpengaruh pada komputer B, C, dan D. Dua, menambah atau mengurangi komputer akan mengacaukan jaringan. Nah, contohnya kalau kita mengganti komputer A dan memasang komputer yang baru, maka jaringannya akan jaringan yang dipasangkan itu ya berantakan lagi, gak selaras lagi. Yang ketiga, sulit untuk menggunakan konfigurasi ulang. Oke, berikutnya topologi mesh. Topologi mesh memiliki hubungan yang berlebihan antar peralatan-peralatan yang ada. Hubungan yang berlebihan seperti ini ke ini ke ini ke ini, sangat ribet. Yang kedua, susunannya pada setiap peralatan yang ada di dalam jaringan saling terhubung satu sama lain. Saling terhubung kayak komputer A dan komputer 5 saling terhubung, 2 dan 4, 3 dan 2 saling terhubung seperti itu. Tetapi kelebihan dari topologi mesh yaitu fault tolerance, terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang berlebih, relatif lebih mudah untuk melakukan troubleshoot. Kekurangannya yaitu sulit pada saat melakukan instalasi dan konfigurasi. Jadi untuk menginstalasi dan konfigurasi komputer akan sangat sulit dilakukan. Dan selanjutnya, biaya yang dibutuhkan cukup tinggi. Nah, pemasangan topologi mesh ini memakan biaya yang sangat tinggi karena menggunakan kabel yang sangat banyak. Jadi banyak instansi perusahaan itu tidak menggunakan pengembangan jaringan dengan topologi mesh karena sangat ribet dan memakan biaya. Oke. Baik, itu saja yang dapat saya bahas dalam video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.